Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kami di channel Komar Farm. Oke, pada kesempatan kali ini kita berada di kandangnya Mas Koim di daerah Wonosobo. Nah, untuk peternaknya ini adalah Mas Koim. Kenal dulu Mas Koim. Iya, Om. Namanya siapa? Namanya Koim. Kalau biasa dipanggil kalau di pasar-pasar Unyil. Unyil ya. Alamat lengkap Kalau di mana? alamat lengkap Jalan Dieng kilometer 7 Garung Wonosobo Jawa Tengah. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Mas Koim bagaimana cara memilih bakalan sapi yang tepat untuk bahan penggemukan di kandang kita, terutama untuk sapi-sapi jenis Eropa, Mas. Iya, betul. Oke, Mas Koim bisa dijelaskan bagaimana cara memilih sapi atau tips cara memilih sapi yang tepat untuk penggemukan agar hasilnya bisa maksimal. Kalau menurut saya sih kalau memilih sapi sendiri, kalau yang bagus itu kan nggak ada batasnya, Om. Jadi menurut saya kalau dilihat dari kasat mata udah apa ya, kalau kita ngelihat perempuan udah cantik atau kalau kita ngelihat cowok itu ganteng, berarti itu yang bagus. Ciri-ciri kalau di sapi, misal contoh ini kalau kita bahas dari depan dulu, dari kepala juga kalau bisa yang agak pendek, papak. Jadi segi 4 semua, dari kepala harus segi 4, pendek papak, terus depan sini juga harus gitu, lebar, terus kalau bisa milihnya yang panjang, sapinya yang panjang, terus kemudian dari leher nyampe ujung sini, ujung ekor ini harus rata, terus kalau kita dari depan ke sini udah rata, terus bagian belakang kalau kita milih dari ekor dari atas sini yang gede, terus turunnya yang kecil, terus harus pas sama ini mata kaki. Nah, contohnya seperti itu. Terus kalau kaki sih harus milih tetap yang gede kaki, tapi jangan menyeluruh gede. Jangan menyeluruh gede. Kalau menyeluruh gede kan biasanya kalau nggak sesuai dengan badan, nanti dia pertumbuhannya tetap pelan. Yang dimasuk gede itu harus sininya, lutut sama bawah keracak, itu yang gede. Kalau tengah kecil nggak apa-apa, tapi yang penting keracak, kalau di bahasa Jawa itu batok ya, batok. Nah gitu. Jadi kalau dipelihara lama, entah mau dipelihara 1 tahun atau 2 tahun, insya Allah kuat gitu. Lalu untuk jenis sapinya itu jenis yang apa atau memang sembarang, yang penting kriterianya begitu? Sembarang sesuai kebutuhan kita. Misal kita mau dikeluarin di Idul Adha, terus konsumen kita di budget misal 20 atau 25 ke bawah, berarti kita nyarinya yang sapi-sapi jenis pegon yang biasa kita sebut itu pegon. Untuk umur bagaimana Mas Koim? Kalau menurut saya, kalau milih bakalan, saya sarankan kalau beli nggak usah tanya umur, karena kalau tanya umur itu menurut saya nggak penting. Kita kan bisa lihat sapi ini tua dan enggaknya kan dari gigi. Dari gigi itu kan ada yang masih gigi rapet, ada yang udah renggang, ada yang poel 1 pasang, ada yang poel 2 pasang, dan seterusnya kayak gitu. Tergantung lama atau cepatnya kita melihara. Misal kalau kita mau melihara lama, berarti kita milih yang muda yang belum lepas gigi. Kalau kita mau sistemnya untuk penggemukan, milih yang udah poel 1 pasang atau 2 pasang, tapi yang kerangkanya dapat atau sapinya ngejogrok gitu. Oke, untuk dari beberapa pertanyaan teman-teman kan ada itu yang apa ini, ketang atau pelernya itu yang enggak kendor atau gimana, itu pengaruh enggak Mas? Kalau menurut saya gini, semakin dia jenis kelaminnya dia pendek, itu dia akan semakin cepat gemuk. Tapi kalau kita untuk
pelihara jangka panjang itu saya sarankan milih yang agak panjang, flarenya itu agak turun, tapi jangan terlalu turun. Kalau ini kan karena saya meliharanya jangka pendek, jadi 4 sampai 7 bulan saya panen, jadi saya milihnya yang cekak-cekak semua. Nggak ada yang panjang kalau di sini cekak semua. Dari ekor juga pendek semua, terus dari jenis kelamin juga pendek-pendek semua. Oke Mas, jadi mungkin penjelasannya sudah cukup bagus. Lalu mungkin barangkali di sini ada bakalan yang paling baru menurut Mas Koim itu yang mana? Paling biar baru teman-teman ini, itu paling tahu ujung. seperti Ini apa paling baru. bakalan barunya dan seperti apa nanti proses atau peliharaan yang sudah dipelihara. Kalau ini di sini baru 1 minggu, dia bobotnya 710. Ini adalah bahan yang baru masuk kurang lebih 1 minggu dengan berat badan 710. 710 kg. Iya, betul. Lalu untuk yang Dan ini dia umur baru 19 bulan. Jadi, teman-teman itu bisa dilihat mungkin bagian perut atau iga itu memang masih kelihatan ya, belum begitu nutup dagingnya. Karena dia sapi baru, jadi dia perlu adaptasi sama kandang, sama pakan juga, gitu. Bisa dilihat mungkin dari bulunya ya Mas ya, masih bulunya masih ada muda. bulunya tuh belum apa ya, kalau bahasa kita itu bulunya tuh belum apa ya, meling-meling ya, kelihatannya Klimis. tuh kalau bahasa kita tuh klimis. Kalau yang udah lama kan udah enak-enak banget dilihat. Secara kaki memang tidak ada lekuannya sama sekali, lurus, dan kuku-kukunya juga kokoh. Ini sebagai fondasi ketika sapi itu gemuk agar kuat ketika dia memiliki postur serta berat badan yang nanti besar, sehingga diharapkan ketika berat badan itu bisa maksimal, kemungkinan untuk keuntungan yang diperoleh juga bisa maksimal. Gitu nggih Mas? Iya, jadi kenapa saya memilih sapi yang lebih bagus-bagus daripada yang biasanya saya melihara? Karena gini, perhitungan pakan. Saya mau melihara sapi kurang bagus, melihara sapi sedang, saya mau melihara sapi bagus, itu memakan biaya yang sama, gitu. Jadi kalau untuk sapi bagus kan kemungkinan kalau kita ngejual ke pasaran kan nggak ada batasan. Jadi mau musim apapun, kalau sapinya super, ya nggak super banget tapi bagus, insya Allah langsung laku. Tapi beda kalau sapi yang kurang bagus kan harus masuk ke potongan kayak gitu. Jadi pada intinya kalau mau pelihara sapi itu apa dulu Mas? Yang pertama bibit. Pertama itu kita harus menguasai bibit. Dan waktu beli juga harus tepat, jangan dibalik-balik. Ini musim beli kok malah kita ngejual, jadinya musim beli kok kita ngejual, jadinya kan nanti kan murah ya. Nah jadi ya kita harus ngikutin musim ngejual, kita harus ngejual, musim beli harus beli. Contoh Idul Adha itu kan momen-momen buat peternak semua kan untuk ngejual, ya kan. Jadi di Idul Adha itu kalau buat peternak itu jangan beli karena mahal gitu. Nah nanti ada bulan-bulan yang benar-benar di pasar sepi, nah disitulah kita gunain kesempatan untuk beli. Kalau menurut saya gitu. Kalau dari Mas Koim itu juga menyediakan bakalan untuk dijual kembali atau yang dijual gemukan Mas? Kalau di sini ini kan cuma buat penggemukan untuk peliharaan sendiri, tapi sebenarnya saya aktifnya itu dagang. Kalau mau teman-teman minat beli dari Mas Koim bisa hubungi nomor Mas Koim berapa Mas? 085 227 862 826. Oke, bagi teman-teman, bagi yang berminat pesan bibit dari Mas Koim mungkin bisa hubungi nomor tersebut agar mendapatkan bibit yang sesuai
untuk teman-teman pelihara. Oke teman-teman, terima kasih. Berikut adalah penjelasan tentang cara memilih bahan untuk penggemukan sapi. Mungkin memang informasinya sudah cukup bagus untuk kita dapatkan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan like serta share agar dapat bermanfaat bagi teman-teman peternak kita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak. Terima kasih Om Saim. J, Om, sama-sama.